S1 Akuntansi dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khuluqi. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang investasi dan juga pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tina Aprilia. Saya Risma Safitri, saya Widya Lestari, saya Irma Wahyuni, saya Alina Salsabila, saya Delta Devtiana. Yuk langsung kita simak. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan manfaat pasar modal. Yang pertama yaitu definisi dari pasar modal. Pasar modal ini merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat obligasi, saham, reksadana maupun instrumen lainnya. Pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal ini memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Nah, pasar modal ini juga menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi tanah, dan bangunan. Nah, pasar modal ini juga bertindak sebagai penghubung. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Nah, pasar modal memungkinkan emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham untuk mengumpulkan dana jumlah yang sangat besar, jauh melebihi dana yang bisa didapatkan melalui pinjaman bank atau sumber lain. Nah, hal ini memungkinkan emiten untuk mendanai proyek yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Nah, pada saat emisi saham atau obligasi di pasar dana atau yang biasa kita kenal dengan IPO, emiten ini menerima dana secara langsung setelah transaksi selesai, kemudian memberikan akses cepat ke sumber daya keuangan untuk penggunaan perusahaan. Lalu yang ketiga, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Nah, jadi berbeda dengan pinjaman yang seringkali memiliki syarat atau ketentuan atau yang tadi kita kenal kovenan yang membatasi kebebasan manajerial. Jadi penerbitan saham atau obligasi di pasar modal ini biasanya tidak disertai dengan kovenan yang ketat. Jadi sehingga manajemen perusahaan dapat lebih leluasa dalam pengelolaan perusahaan dan penggunaan dana yang diperoleh. Lalu yang keempat ada solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Jadi dengan mengakses pasar modal, perusahaan dapat memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan solvabilitas atau kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Jadi hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan publik yang mungkin akan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat bagi investor itu sendiri. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Jadi peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Jadi ketika ekonomi tumbuh, perusahaan umumnya mengalami peningkatan kinerja yang tercermin dalam kenaikan harga saham. Nah, hal ini memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh capital gain, yaitu selisih keuntungan dari harga jual dibandingkan dengan harga beli. Lalu yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memilikinya. Nah, jadi investor yang memiliki saham berhak menerima dividen, yaitu pembagian laba dari perusahaan yang biasanya dibayarkan secara berkala. Nah, sementara investor obligasi akan mendapatkan bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi. Dan untuk obligasi dengan bunga mengambang, tingkat bunga tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar, memberikan kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah dapat sekaligus melakukan investasi dalam berbagai instrumen yang mengurangi resiko. Nah, ini maksudnya adalah pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau reksadana yang memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Jadi diversifikasi ini membantu mengurangi risiko investasi karena kerugian dari satu instrumen dapat diimbangi oleh keuntungan dari instrumen lainnya. Nah, slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip
investasi di pasar modal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada tentukan target, tujuan, dan prioritas investasi. Kita harus menentukan tujuan investasi kita itu untuk apa, target kita itu di perusahaan apa, dan prioritas investasi kita itu apa gitu ya. Jadi kita biar nggak salah berinvestasi. Yang kedua, ada gunakan uang dingin. Nah, gunakan uang dingin ini maksudnya kita menggunakan uang untuk berinvestasi itu yang benar-benar uang yang tidak dialokasikan kemanapun ataupun dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, karena jika ada kerugian yang terjadi gitu ya, jadi kita akan mengganggu pembiayaan kebutuhan sehari-hari ini. Yang ketiga, ada manajemen resiko. Manajemen resiko ini kita harus benar-benar ya menganalisis bagaimana resiko yang akan terjadi di masa depan ya dalam berinvestasi di pasar modal tersebut, di suatu perusahaan tersebut. Jadi kita meminimalisir untuk terjadinya kerugian pada diri kita sendiri. Nah, yang keempat adalah kenali investor dirimu sendiri. Ini tuh kita harus benar-benar banyak menyisihkan waktu untuk mempelajari jenis aset yang ingin kita beli secara detail, dan kita juga harus mengerti tentang dinamika pasar. Dan dalam menyisihkan waktu ini kita tuh mempelajari dan meneliti agar kita bisa memilih perusahaan investasi yang lebih stabil lagi. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan bursa efek di Indonesia. Nah, jadi pasar modal di Indonesia ini lahir pada tanggal 10 Agustus 1977 yang ditandai dengan peresmiannya Bursa Efek Jakarta oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, Bursa Efek Jakarta ini beroperasi di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM yang ditandai dengan go publiknya perusahaan PT Semen Cibinong Tbk atau CMCB sebagai emiten pertama pada saat itu. Nah, sejak saat itu, pasar modal di Indonesia terus mengalami dinamika dan juga pertumbuhan, terutama 10 tahun terakhir ini ketika pemerintahan dibawahi oleh Joko Widodo. Dalam periode 1 dekade terakhir ini, dari 2014 hingga 2024, tercatat ada 484 perusahaan atau emiten baru yang berhasil menyelesaikan IPO dan juga melantai di bursa. Puncaknya ini di tahun 2023 yang sebanyak 79 perusahaan berhasil go public, mengalahkan rekor sebelumnya sebesar 57 emiten di tahun 2018. Peningkatan jumlah emiten ini menunjukkan optimisme dan juga daya tarik pasar modal Indonesia bagi koperasi nasional. Oke, next. Nah, pada tanggal 10 Agustus 2024 kemarin, pasar modal Indonesia resmi memasuki usia ke-47 tahun. Bursa Efek Indonesia atau BI telah menjadi rumah bagi 937 emiten yang ada di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu Mahendra Siregar mengatakan bahwa OJK akan terus meningkatkan integritas, kredibilitas, dan juga good governance di pasar modal Indonesia. Berbagai langkah dan juga kebijakan telah disiapkan, termasuk percepatan penyelesaian pemeriksaan, kemudian pengaturan sanksi terintegrasi bagi lembaga jasa keuangan, serta pengawasan ketat terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Wahyuni. Saya akan menjelaskan materi pada slide selanjutnya tentang produk-produk yang ada di dalam pasar modal. Yang pertama, reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. Reksadana juga mempunyai keuntungan dan risiko bagi pemodal yang berniat untuk berinvestasi reksadana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan pemodal yang memilih berinvestasi reksadana. Yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Contohnya, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak
jika tidak memiliki dana yang besar. Dan yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut dapat dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai resiko pemodal jika memilih investasi reksadana. Yang pertama, resiko berkurangnya nilai untuk penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Dan yang kedua, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Dan yang ketiga, resiko wan prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan membahas saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Keuntungan saham terdapat dua, yaitu dividen dan capital gain. Untuk dividen sendiri merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Selanjutnya itu ada saham preferen. Saham preferen atau saham istimewa merupakan jenis saham yang memberikan pendapatan tetap berbentuk dividen. Contohnya itu ada surat berharga yang dijual komersial oleh perusahaan. Saham preferen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama itu ada saham preferen yang dapat dikonversikan ke saham biasa. Yang kedua ada saham preferen yang dapat ditebus. Yang ketiga ada saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang. Saham preferen terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihan pembelian saham preferen, yaitu meningkatkan kelayakan kredit perusahaan pada saat penerbitan saham. Yang selanjutnya itu ada kekurangan saham preferen adalah tidak adanya pengurangan pajak melalui dividen saham. Obligasi. Surat utang atau obligasi merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa di samping efek lainnya seperti saham, sukuk, efek beragun aset maupun dana investasi real estate. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping sukuk. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Keuntungan membeli efek bersifat utang. 1. Mendapatkan kupon secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon berada di atas bunga Bank Indonesia. 2. Memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. 3. Memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih fluktuatif dibandingkan harga efek bersifat utang. Pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen yang bebas risiko. Keempat, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih
oleh investor di pasar sekunder. Waran adalah instrumen keuangan yang memberi hak, bukan kewajiban, kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sesuatu aset keuangan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya, seperti saham, obligasi, atau mata uang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi waran 1. Hak membeli atau menjual aset. Ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset keuangan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Potensi keuntungan lebih tinggi. Waran memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan berinvestasi langsung pada aset yang mendasarinya. 3. Diversifikasi portofolio. Bagi investor, waran juga digunakan sebagai alat untuk diversifikasi portofolio mereka. 4. Leverage. Waran memberikan efek leverage di mana modal yang relatif kecil dapat mengendalikan jumlah aset yang lebih besar. Meskipun meningkatkan potensi keuntungan, namun perlu diingat bahwa leverage juga dapat meningkatkan risiko. Nah, itu dia materi yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.